Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Hafifah akan menjelaskan bab 4 tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Keadaan masyarakat masa depan tersebut sangat penting bagi masa yang akan datang. Kebaikan dan upaya pendidikan masa depan dan masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Adapun pengaruh masyarakat masa depan adalah 1. Kecenderungan globalisasi. Terdapat 4 kekuatan gelombang era globalisasi yang paling kuat dan menonjol adalah 1. Bidang iptek, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang lingkungan, dan 4. Bidang pendidikan. 2. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang lebih cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri dari masyarakat masa depan. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 3. Perkembangan arus komunikasi yang sangat padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, dan di Indonesia terjadi perubahan yang serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan akan dipercepat di masa depan, mencangkup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Sumber pesan mencakup keseluruhan unsur-unsur kebudayaan, mulai dari sistem dan upacara keagamaan sampai dengan bahkan terutama sistem teknologi. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam bidang kehidupan manusia karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. 1. Pada masa manusia modern. Pada masa manusia modern ini, kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang ilmu pengetahuan teknologi. 2. Upaya mengatasi masa depan. Upaya mengatasi masa depan ini ada berbagai upaya. Yang pertama yaitu merubah nilai dan sikap, atau bisa disebut perubahan nilai dan sikap. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu pada nilai agama, norma, hukum, adat istiadat, moral, dan lain sebagainya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam sikap ada 3 menunjukkan aspek, yaitu 1 aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Jadi pembentukan dan perubahan nilai dan sikap dalam diri seseorang itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama pembiasaan, yang kedua internalisasi nilai melalui ganjaran maupun hukuman. Yang ketiga yaitu keteladanan atau modeling, dan yang keempat yaitu teknik klarifikasi nilai dan sebagainya. Selain yang tadi, dalam upaya mengantisipasi masa depan yaitu pengembangan dalam bidang kebudayaan, yang seterusnya pengembangan dalam sarana pendidikan. Di sini menurut S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni yang pertama, pendidikan untuk pengembangan ilmu dan teknologi, 2. Pendidikan pengembangan keterampilan manajemen,
termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan. Yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga, berencana, dan kesehatan. Yang keempat di sini, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan ideologi-ideologi. Yang terakhir yaitu pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kerja, kependidikan, dan pelatihan, termasuk pengelolaan sistem pendidikan formal maupun non-formal. C. Pengembangan sarana pendidikan. Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yaitu 1. Pendidikan untuk mengembangkan iptek dipilih terutama dalam bidang yang vital seperti manufakturing, pertanian. 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen termasuk penguasaan bahasa asing. 3. Pendidikan untuk pengolahan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan pelatihan.